Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit ya, atau HCT. Hematokrit itu adalah volume eritrosit dalam 100 ml darah, sehingga satuannya adalah vol persen, karena berapa jumlah eritrosit dalam 100 ml darah dalam bentuk persentase ya. Jadi pemeriksaan hematokrit ini berhubungan erat dengan pemeriksaan hemoglobin dan jumlah eritrosit secara mikroskopis ya. Jadi jika Hb rendah, jumlah eritrosit rendah, dan hematokrit rendah, maka itu petanda adanya penyakit anemia ya. Nah, pemeriksaan hematokrit terbagi menjadi dua metode, yaitu makrometode dan mikrometode. Untuk makrometode menggunakan tabung Winthrop ya, sedangkan mikrometode menggunakan tabung mikrokapiler ya. Tabung mikrokapiler tersendiri juga ada terbagi menjadi dua, yaitu yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna biru ini dia tanpa antikoagulan heparin, jadi di situ tertulis non heparinase, tidak mengandung antikoagulan heparin. Sedangkan yang berwarna merah mengandung antikoagulan heparin ya. Jadi bisa dilihat dia sudah mengandung antikoagulan heparin ya. Nah, karena dia sudah mengandung antikoagulan heparin, harusnya pengambilan sampelnya untuk pemeriksaan hematokrit bisa dilakukan di pengambilan darah kapiler. Jadi pengambilan darah kapiler langsung dilakukan pemeriksaan ya. Namun karena kami kekurangan atau kehabisan stok untuk yang berwarna biru, jadi kita terpaksa menggunakan yang berwarna merah dengan sampel darah yang sudah ada EDTA-nya. Harusnya kalau sudah ada EDTA-nya, sampel darahnya, maka kita harusnya menggunakan yang berwarna biru, karena tidak boleh terjadi double antikoagulan. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pemeriksaan, darah kita harus campur terlebih dahulu, karena takutnya terjadi pengendapan sehingga yang terhisap adalah plasmanya, sehingga menyebabkan rendah palsu ya. Langkah pertama, kita masukkan darah ke dalam pipet mikrokapiler. Cara menyatukannya sambil ditotolkan jari kita pada ujungnya. Nanti dengan sendirinya darah itu akan terhisap ke dalam pipet mikrokapiler. Kira-kira 3/4 tabung. Oke, kita nyalakan lampu spiritus. Kita bakar bagian ujung yang tidak terkena darah dengan cara sedikit diputar biar tidak melengkung. Tujuan pembakaran ini yaitu untuk menutup salah satu sisi tabung mikrokapiler. Penyumbatan bukan dengan cara pembakaran saja, bisa dengan sabun ya. Ya, ini setelah kita melakukan penyumbatan ya, dilihat jika kita tegakkan lurus, jika darahnya tidak menurun, itu menandakan bahwa sudah betul-betul tersumbat di salah satu sisinya ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap sentrifugasi ya. Sekarang kita masuk dalam tahap sentrifugasi. Kita open. Oke. Nah, dalam penggunaan sentrifus ini harus ada penyeimbang ya, penyeimbang. Jadi kita butuh satu tabung kosong. Bagian penyumbatan yang disumbat di bagian di luar.
ya. Udah, harus seimbang antara kanan dan kiri. Kita tutup. Oke, tutup. Kecepatan yang kita gunakan adalah 16.000. Ini 116 dikali 100 rpm ya, waktunya adalah 5 menit. Oke, langsung kita tekan start. Ya, sekarang sudah selesai untuk sentrifugasi. Kita buka. Nah, mudah-mudahan tidak pecah ya, atau darahnya keluar. Jika penutupan pada pembakaran tadi kurang bagus, maka darahnya akan keluar dan mengalami kegagalan. Nah, ini ya sudah berhasil, bisa dilihat. Ada dua bagian, ya ini bagian darah ya, bagian darah, kemudian ini bagian plasmanya ya, ini bagian plasmanya. Jadi sekarang kita tinggal mengukur. Nah, sekarang kita ukur dengan penggaris ya, dimana ini adalah tinggi endapan adalah 21 ya, 21. Kemudian tinggi keseluruhan dari 0 hingga sampai plasma sini adalah 41. Bisa dilihat ya. Bukan 41, 46 ya. 46 yang diambil adalah milimeter ya. Jadi 21 dan 46, dimana rumusnya tinggi endapan dibagi tinggi keseluruhan dikali 100, berarti adalah 21 dibagi 46 dikali 100, hasilnya adalah 46 volume persen ya, 46 volume persen. Dimana untuk nilai normalnya ya pada perempuan 37 sampai 43 volume persen, sedangkan laki-laki 40 sampai 48 volume persen. Nah, ini pada laki-laki tadi adalah 46, berarti hasil kita pada praktek hari ini adalah normal ya. Demikian untuk praktikum untuk hematokrit. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.